Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mustafal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik على الحبيب الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Sahabat hijrah, ayah, bunda, saudara, saudari, kakak, adik, nenek, kakek, di mana saja berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga dan melindungi kita semua dalam kebaikan. Allahumma amin. Alhamdulillah, hingga saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan. Yang sehat diberikan kenikmatan dengan kesehatannya. Yang sakit diberikan kenikmatan agar dengan kondisi sakitnya ia semakin mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang senang, sesungguhnya dia sedang diuji oleh Allah untuk bersyukur kepadanya. Yang sedang susah atau sedih, ia pun diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersabar dengan kesedihannya, kembali dan bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhi, ukhti, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita tidak tahu kapan pandemik global ini akan berakhir. Meskipun setiap hari kita mendengar bahwa angka-angka pasien, bahkan angka-angka mereka yang meninggal dunia sebagai dampak dari tersebarnya COVID-19, coronavirus di masa sekarang ini, akan tetapi kita tidak boleh larut dalam kesedihan. Kita tidak boleh hanya bermurung diri, bertopang dagu, berpangku tangan, seakan pasrah, ya sudahlah. Ya. Bukankah Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk beroptimis? Beliau menyatakan dalam sebuah hadis yang sahih, la adwa. Tidak ada penyakit menular yang menular begitu saja dengan sendirinya, tidak ada. Semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yu'jibunil fa'lu. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan optimisme pada diri beliau, sekaligus beliau sedang memberikan keteladanan terindah, terbaik bagi umatnya, agar dalam kondisi sedang adanya sesuatu yang mewabah, menular, menyebar, maka yang menjadi sesuatu untuk dilakukan adalah al-fa'lu, optimis, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menguatkan kita, mengokohkan keimanan kita, menegarkan prinsip kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi kuat, tegar dengan optimisme bahwa apapun yang ditetapkan oleh Allah kepada seorang hamba yang beriman adalah yang terbaik. Apakah dengan ujian kesenangan ataukah dengan ujian kesusahan, pasti yang terbaik bagi diri seorang hamba beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah-tengah kondisi seperti sekarang ini, alangkah menjadi indah dan sempurna waktu-waktu kita jika dipenuhi dengan berbagai kebaikan. Saat inilah semestinya masing-masing di antara kita berupaya untuk mencari apa yang bisa saya lakukan ketika saya tetap berada di dalam rumah. Saya melakukan social distancing atau yang lain, menjaga dan membatasi diri dari berinteraksi sosial secara luas. Cukup berada di dalam rumah, tapi ada banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Banyak sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasta'inu bis sabri was salat. Memohonlah pertolongan kepada Allah dengan kesabaran, dengan salat. Maka kita berbanyak salat.
Baik salat-salat wajib, salat-salat nafilah, ataupun salat-salat sunnah mutlaqah. Kalau kita sudah salat fardu, kemudian diiringi dengan nafilah, baik yang qabliyah ataupun ba'diyah. Ada salat duha, ada salat tahajud diiringi witir. Maka juga ada salat-salat yang lain, seperti salat mutlaqah, di mana seseorang murni di dalam rangka ingin mengingat Allah, menjalin komunikasi terbaiknya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan salat. Wasta'inu bis sabri was salat, dengan kesabaran dan dengan salat. Bisa juga dengan membaca Al-Quran. Kalau biasanya mungkin satu hari kita hanya berkesempatan membaca 1-2 halaman, maka dengan kita sedang berada banyak di dalam rumah, kita pun bisa meningkatkan kuantitas sekaligus kualitas bacaan Al-Quran kita. Zikir. Mungkin sebagian kita ada yang zikir pagi dan petangnya karena tergesa-gesa ingin segera berangkat kerja, atau di sore hari justru terjebak dalam macet kendaraan sepulang kerja, atau yang berada sedang berniaga dalam perniagaan misalnya, dan lain sebagainya. Kalau biasanya zikir pagi dan petang kita diikuti dengan suasana yang mengikat keduniaan, maka sesungguhnya di waktu-waktu semacam ini semoga kita bisa lebih luang waktu untuk berzikir pagi dan petang, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula zikir-zikir yang lain yang juga bersifat mutlak. Tidak harus di pagi dan petang. Kapan saja kita sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita ingin menjalin kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berzikir, kita perbanyak. Demikian pula misalnya seseorang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berbagi ilmu atau belajar ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, anugerah ilmu, maka ia berbagi ilmu. Yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar ilmu, maka dia belajar, maka dia berbagi, memberi dan menerima ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan dan akhwat, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah di mana saja Anda berada. Di antara sekian banyak amalan yang bisa kita lakukan dengan mudah, cukup di dalam rumah, dengan satu langkah saja, namun ia mendapatkan lebih dari kebaikan-kebaikan yang dibayangkan olehnya. Maka izinkan kami untuk mengingatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan para perawi yang lain. Dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal hadis ini, beliau menyatakan doa seorang muslim untuk kebaikan saudaranya dari kejauhan, artinya tidak secara langsung. Kita kadang-kadang mendoakan saudara kita secara langsung. Saudara kita juga mendoakan kita secara langsung. Tapi konteks hadis ini menyatakan yang lain. Berdoa kebaikan untuk saudara muslim tapi dari kejauhan, tidak di hadapannya langsung. Kata Nabi SAW dalam hadis mulia ini, doa ke seorang muslim untuk kebaikan saudaranya dari kejauhan mustajabah, adalah doa yang dikabulkan. Kemudian Nabi SAW melanjutkan hadis ini seraya berkata, "Inda ra'sihi malakun muwakkalun, kullama da'a li akhihi bi khairin, qala al-malakul muwakkalu bih, amin, walaka bimithli." Di kepala orang yang sedang mendoakan kebaikan untuk saudaranya dari kejauhan, di kepala hamba tersebut ada satu malaikat yang ditugaskan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala mendoakan setiap kali hamba tersebut mendoakan untuk saudaranya tadi. Jadi, setiap kali seorang muslim berdoa kebaikan untuk saudaranya dari kejauhan, maka ada malaikat di sisinya, dekat di kepalanya. Malaikat itu mendoakan orang tersebut
Karena Allah Subhanahu wa taala telah menugaskan khusus kepada malaikat-malaikat yang telah dipilih, malaikat tersebut mendoakan orang tadi seraya berkata, amin. Semoga doamu dikabulkan. Doamu untuk saudaramu dikabulkan. Semoga dikabulkan. Walaka bimithl. Dan malaikat itu ikut juga mendoakan, dan semoga bagimu kebaikan yang serupa. Subhanallah. Inilah keindahan tuntunan Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala membayar kontan, membalas langsung kebaikan seorang hamba untuk saudaranya muslim, dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman, barangkali kita sering dengar ayat tersebut, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Dan bukankah balasan bagi sebuah kebaikan melainkan kebaikan? Tidak ada balasan untuk sebuah kebaikan kecuali kebaikan. Oleh sebab itu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga ia mampu mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Allahu akbar. Maka kecintaan seseorang untuk sesama saudara muslim yang melahirkan doa kebaikan untuknya dari kejauhan tanpa harus diminta, tanpa harus diketahui oleh yang bersangkutan, tanpa harus terdengar suara, tapi dia memanjatkan doa kebaikan untuk saudaranya. Allahumma ighfir lahu warhamhu washfihi wasi' rizqahu wazid ilmahu, dan seterusnya. Dia berdoa kebaikan untuk saudaranya. Maka kebaikan tersebut, doa kebaikan tersebut diaminkan oleh malaikat, dan sekaligus malaikat tersebut mendoakan agar ia mendapatkan kebaikan yang serupa. Maka kata para ulama saat menjelaskan hadis ini, seseorang yang sedang berdoa, dia sendiri dengan doanya mendapatkan pahala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada hamba-hamba yang banyak berdoa. Sebaliknya Allah benci, dan Allah menetapkan sebuah ancaman terhadap mereka hamba-hamba yang sombong dari berdoa memohon kepada Allah. Berarti dengan berdoa dia sudah dapat pahala. Doanya doa kebaikan untuk saudaranya sebagai salah satu bukti bahwa ia mencintai saudaranya kebaikan. Maka itu adalah tanda kesempurnaan imannya. Berdasarkan hadis yang tadi, kata Nabi SAW, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai ia mampu untuk mencintai bagi saudaranya apa yang ia cintai bagi dirinya sendiri. Maka dengan berdoa kebaikan untuk saudara muslim, ia sedang mendapatkan kesempurnaan nilai iman. Ternyata doa seperti itu yang dipanjatkan oleh seseorang untuk kebaikan saudara muslim yang lain dari kejauhan, tidak di hadapannya langsung, adalah doa yang mustajab. Maka para ulama menyebutkan salah satu di antara doa yang mustajab adalah doa seorang muslim untuk kebaikan saudaranya dari kejauhan. Dan juga manfaat lain yang dapat ia lakukan sekali berdoa, sekali melakukan amalan, adalah bahwa dengan doa kebaikannya untuk saudaranya dari kejauhan tadi, malaikat yang telah ditugaskan khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mendoakan kebaikan yang serupa baginya. Para ulama menyatakan, barang siapa yang sedang mendoakan kebaikan untuk orang lain, dia sedang memanjatkan doa kebaikan serupa untuk dirinya. Allahu akbar. Satu kali langkah, berapa banyak kebaikan yang sudah dia dapatkan. Dengan sekali dia mengangkat tangannya berdoa kepada Allah untuk dirinya, dan ia tidak lupa untuk mendoakan orang lain, kebaikan-kebaikan, maka secara otomatis pula dia sedang meraih banyak sekali kebaikan. Mari, di antara semua kebaikan yang kita upayakan dari dalam rumah kita sendiri, kita perbanyak doa. Baik untuk doa diri kita, keluarga kita tercinta, orang-orang sekitar kita, juga kaum muslimin yang mungkin kita sebagiannya tidak mengenal mereka, tapi kita doakan mereka dari kejauhan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik untuk senantiasa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
karena Allah mencintai hamba-hambanya yang banyak memohon dan berdoa kepadanya. Selamat memenuhi waktu-waktu kita dengan banyak amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan satu amal, yaitu berdoa kebaikan untuk saudara kita, kita bisa meraih banyak kebaikan dalam catatan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanak rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.